Halo teman-teman sekalian, balik lagi di tutorial kita hari ini. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara mengomentari presentasi orang atau teman kita yang sudah dikerjakan ataukah mahasiswa kita atau siswa kita. Biasanya sih file yang begini bisa di-share dalam bentuk save to cloud, bisa dikerjakan secara online, tapi abaikan aja ya. Kita kerjakan secara manual. Setelah kita memiliki kelas presentasi, jadi di sini kita harus mengedit bagaimana cara presentasi itu bisa bagus dan sesuai dengan pemahaman audiens. Nah, misal ya, ini kan kalimatnya salah ya. Seharusnya kan presentasi. Nah, ini nanti akan saya komentari tanpa saya merubah. Nah, begitu juga untuk kalimat kedua, halaman kedua slide. Seharusnya kan ini angka ya, bukan angka Romawi. Terus yang ketiga, itu ada kekurangan kata. Seharusnya seperti ini ya. Dan yang terakhir dia menyingkat. Nah, seharusnya itu tidak disingkat. Nah, bagaimana cara saya mengomentari tanpa saya harus menghubungi langsung si audiens atau orang itu? Caranya teman-teman klik bagian menu bar di atas, kemudian pilih ke review ya. Jadi teman-teman lihat bagian review. Jadi di situ akan ada tertulis komen nih, komen. Jadi silakan bold aja dulu itu tulisan yang akan kita koreksi, kemudian klik nih komen. Nah, secara otomatis akan muncul kolom sendiri untuk mengomentari. Nah, saya tulis ya, kalimatnya kurang, jadi sebaiknya ini dilengkapi ya. Artinya bagaimana caranya supaya audiens kita nggak ambigu dan nggak bingung dengan pembahasan kita. Nah, jadi saya kasih tanda kutip seperti ini ya, supaya dia lebih paham ya. Yang nanti kan ini akan dibuka oleh si pembuat PowerPoint. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah itu langsung saja pindah ke slide 2. Ini secara otomatis akan tersimpan teman-teman. Nah, coba perhatikan ya, saya kembali. Nah, ini secara otomatis tersimpan. Kalau untuk slide kedua yang saya komentari adalah halamannya ya. Jadi seharusnya itu bukan Romawi tapi angka. Jadi halaman itu sebaiknya angka ya, bukan Romawi. Ya, kecuali mungkin bab ya, bab 1, bab 2, 3. Itu boleh. Nah, jadi untuk slide kedua seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya tambahkan kata you know, Anda paham. Terus yang ketiga, kata pengantar masih kalimatnya yang kurang. Katanya yang kurang ya, seharusnya diperbaiki. Jadi saya memasukkan koreksian, sebaiknya itu diperbaiki ya. Nah, terus yang terakhir DST. Nah, ini yang paling parah teman-teman, dia singkat. Seharusnya itu tidak disingkat, karena tidak semua daya pemahaman atau daya tangkap seseorang itu sama. Jadi itu jangan disingkat dalam presentasi ya. Sebaiknya dijelaskan meskipun secara singkat tulisannya, tapi tidak ambigu. Nah, ketika ini sudah selesai, ini kita langsung save aja, kemudian kita bagikan ke siswa kita, mungkin kirim WA ataukah kasih flash disk. Nah, saya close aja dulu ini komen ya. Nah, tampilannya itu nanti akan seperti ini teman-teman. Ketika misalkan dia terima ya, jadi saya tutup dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ketika dia buka, dia akan melihat tanda angka komen ya, lambang komen maksud saya. Nah, ketika dia klik akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, caranya dia balas adalah reply. Jadi ketika dia misalkan tulis seperti ini reply, maka itu secara otomatis muncul balasan di situ. Itu tertulis Dika karena saya sendiri yang mereply. Tapi kalau seumpama menggunakan PowerPoint audiens kita, itu sesuai dengan namanya, nama PC-nya ya. Nah, jadi dia sudah balas semua. Selanjutnya ketika misalkan dia sudah balas semua dan dia sudah memperbaiki dan mengoreksi, sisa kita memeriksa kembali ya teman-teman. Jadi dengan catatan dia sudah perbaiki. Nah, ketika dia sudah perbaiki seperti ini, dia akan men-save kembali, kemudian akan meneruskan kembali ke kita, membalas ya. Jadi kita harus membuka kembali file itu, dan setelah itu kita buka, maka tampilan filenya nantinya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi akan ada dua lambang atau tanda komen ya. Jadi setelah diklik langsung muncul balasannya seperti ini. Nah, ini menandakan dia sudah melakukan. Nah, kita perhatikan semua, ternyata sudah berubah semua sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan teman-teman. Nah, cara ini tentunya sangat praktis, tanpa bertemu langsung dengan si audiens kita bisa memberikan revisi langsung. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam sukses.